Teman-teman, aku dapat isaronya udah dari tadi siang. Cuman karena aku kerja, aku juga baru pulang. Jadi sebelum aku nyampe di rumah, aku tuh udah bikin video dulu ini. Takdir, kodrat, karma, dan Jokowi. Takdir, karena kemarin banyak yang bilang jangan mengaku sebagai A, B, C, D. Aku tegaskan, kalau kita punya keyakinan, kita punya iman, kita punya tauhid, kita itu akan berpasrah dengan Tuhan, dengan Allah, bahwa namanya takdir, namanya kodrat, itu nggak akan tertukar dengan orang lain. Apa yang Tuhan kasih itu sesuai dengan si empunya badan. Kalau badanmu itu nggak kuat menyangga sesuatu yang besar, ibaratnya gunung, ya kamu nggak bakalan kuat. Tapi kalau secara jasmani dan rohani kamu mampu menanggung isinya dunia ini, besarnya gunung, maka Allah juga akan ngasih isi dunia ini setinggi gunung, sebesar lautan. Itu kalau jasmani dan rohanimu mampu. Tapi kalau jasmani dan rohanimu itu nggak mampu, ya Allah akan ngasih sesuai dengan dirimu, badanmu. Kalau kamunya cuman mampu untuk sekedar mencari makan, untuk ngidupin anak istri, ya Allah akan ngasihnya segitu. Tapi kalau kamu ingin menanggung beban yang lebih banyak, seperti memuliakan orang tua, berbagi sesama, ataupun ibaratnya kamu melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, untuk dunia ini, maka Allah juga akan memberikanmu yang lebih, sama seperti yang kamu inginkan, sama yang kamu pikirkan. Itu kekuatan dari hati, kekuatan dari pikiran, dibarengi dengan perbuatan. Allah, alam semesta ini akan ngasih sesuai dengan daya pikirmu, hatimu, perbuatanmu. Jadi nggak usah takut kamu mau ngaku A, B, C, D. Kenapa? Karena Allah akan ngasih sesuatu itu sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan kemampuan si empunya badan. Jadi takdir dan kodrat itu nggak bakalan ketuker dengan orang lain. Jadi jangan karena kamu itu berdoa minta hujan dikasih hujan, nggak minta hujan ya nggak hujan. Di Indonesia semua orang itu rata-rata bisa. Kenapa? Karena itu namanya pawang hujan. Kamu kalau mendekatkan diri sama Tuhan, pasti akan diberi kelebihan. Antara satu orang dengan yang orang lainnya itu nggak sama, tapi secara rohani, nggak cuman jasmaninya aja. Kodrat dan takdir itu sudah aku bilang, jangan khawatir takdir dan kodrat tertukar dengan orang lain. Karma itu mengajarkan manusia agar jalannya lurus, enggak menyakiti orang lain kesana kemari, membuat tatanan hidup. Itu karma, agar kalian ngerti, oh kalau aku berbuat jahat dapatnya jahat, oh aku berbuat baik dapatnya baik. Itu karma mengajarkan manusia untuk memperbaiki diri, bahwa kalau dia berbuat salah, maka dia juga akan dapat akibatnya. Tuhan, tauhid, takdir itu mengajarkan manusia itu tetap ingat sama Tuhan, ingat dengan kematian, ingat dengan kehidupan yang kita hirup, nafas udara ini adalah dari Tuhan. Sekarang aku baik dengan Jokowi. Aku bukan benci atau anti Jokowi, cuman aku berpikir secara seperti yang leluhurku udah wariskan sifat-sifatnya dan karakternya. Pemimpin harus bisa mengendalikan bawahannya, nggak cuman mikirin tentang ekonomi, tentang ibaratnya membangun pabrik sana sini,
Ah, seorang pemimpin, seorang presiden, raja atau ratu harus bisa berpikir 10 tahun ke depan itu nanti kayak apa. Dia itu bisa mengubah rakyat di bawah-bawah, anak-anak sekolah yang tukang bully, yang jadi korban bully, yang nggak menghormati orang tua, yang membakar rumahnya sendiri, orang tuanya, yang menzolimi orang tuanya sendiri, ataupun sebaliknya. Pakai apa? Pakai sekolahan itu, pendidikan moral dan Pancasilanya itu, biar nggak terjadi perpecahan di sana sini, dan juga memperbaiki moral dari sejak dini. Kenapa saya bilang begitu? Tidak semua orang itu punya nasib bisa menjaga buah hatinya anaknya. Contohnya nih, yang mbak-mbak ribuan orang, bapak yang ribuan orang di luar negeri cari makan buat anaknya. Tapi uang itu nggak bisa mengubah moral, nggak bisa mengubah etika tanpa dibarengi kerjasama dengan orang lain. Itu lewat Menteri Pendidikan. Dia bisa masukkan kurikulum tentang moral, etika, budi pekerti. Lewat Kominfo, dia bisa men-sharing, atau ibaratnya dia itu bisa mengedukasi mulai dari rakyatnya, dari yang paling rendah sampai yang atas, bagaimana dia itu bisa memfilter mana yang bisa tontonan untuk anak-anak dan yang bukan. Jangan anak-anak disuguhi gosip, lagu dengan goyang yang mendidik akhlak anak-anak, itu gak baik. Apa gunanya jadi presiden kalau gak bisa ngarahin anak buahnya? Coba, banyak yang bisa dikerjain yang namanya presiden itu. Mengubah moral, mengubah etika, ekonomi. Kalau mau mengubah ekonomi, diubah dulu rakyatnya itu, pikirannya. Gak asal-asalan. Bagaimana kamu bisa jadi bangsa yang maju kalau rakyatmu itu berantem, tawuran, saling membuli, saling membunuh, apalagi moral etika bobrok, pemerintahnya juga korup. Mau jadi apa? Apa dipikir dengan mendatangkan devisa melalui investasi, bangun pabrik sana sini, dan pabrik itu untuk umur yang produktif, artinya umur masih ada batas umurnya. Tapi kalau dia udah tua, mau kerja apa coba? Gak semua orang itu nasib baik bisa sekolah tinggi atau punya ijazah. Banyak yang gak punya pendidikan, banyak yang kurang upaya ataupun udah lanjut usia gak bisa bekerja. Masa iya kamu ngarepin semua rakyatmu itu jadi TKI atau TKW? Kalau kalian ingin jadi bangsa yang maju, negara yang hebat, perikanan, peternakan, pertanian, perladangan dan perdagangan itu berputar. Yang di bawah itu yang berputar. Biar apa? Biar gak krisis ekonomi. Biar rakyat itu gak kesulitan makan, gak kesulitan pekerjaan. Rakyat itu kalau udah makan cukup, kumpul keluarga, udah bahagia. Kalau makanan, kebahagiaan itu udah ada, rakyat itu nyaman, tenang, gak bakalan melakukan kriminal ataupun ibaratnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena sudah tercukupi. Tapi kalau kamu jadi presiden atau pemerintah yang difokuskan cuman bangun, kamu gak peduli tentang moral dengan Pancasila yang ada di bawah, yang artinya kerukunan, perpecahan. Kamu itu seperti rumah yang cuman bagus di atasnya, bawahnya itu kopong, tinggal jatuhin aja udah roboh. Terus apa yang mau dipunyain? Saya ini orang Jawa, saya punya saudara dari suku lain, ada suku Dayak,
Ada yang dari suku Melayu, ada yang dari Papua. Kalau kami itu nggak merasakan namanya keadilan, sudah tentu kami itu nggak terima. Karena apa? Karena kalian nggak mencontohkan yang baik. Politik lah, cuman memperkaya politik orang-orang kalian aja, bikin dinasti, segala dinasti. Kalau kayak gitu, mau jadi apa Indonesia? Hah? Jangan dipikir kalau sudah bangun jalan, bangun ini itu, terus kalian bisa dihargai. Dihargai di depan, di belakang ditusuk. Bagaimana rakyatnya mau mencintai negaranya, mau mencintai pemimpinnya, kalau pemimpinnya cuma sampah semua? Mereka cuma gedein apa? Ego. Gedein bagaimana cara korupsi, bagaimana makan duit rakyat. Mereka gak peduli sama sekali tentang ekonomi bawah yang jadi pondasi sebuah negara. Mulai dari pertanian, perkebunan, petani, pedagang. Kalau mereka itu udah berputarlah ekonomi negara itu, gak bakalan namanya kisruh, gak ada namanya bacok-bacokan ataupun kriminal lainnya. Karena apa? Karena mereka udah nyaman. Tapi kalau kalian gak bisa ngasih mereka hidup nyaman, keadilan, kebenaran, ngapain kalian jadi pemimpin? Coba. Mana ada seorang pemimpin bisa hidup enak, tidur enak, bisa joget-joget ataupun lihat konser ketika rakyatnya di bawah itu moralnya jatuh, budi pekertinya jatuh. Aku seorang ibu nih yang ngulik di luar negeri. Gimana aku lihat anak-anak itu jadi korban bully, jadi pelaku bully, jadi pembunuh dan sebagainya. Karena orang tua sibuk bekerja, sedangkan pemerintah, pemimpinnya sibuk apa? Sibuk berpolitik, sibuk mikirin yang atas-atas, tapi lupa yang paling dasar adalah pendidikan moral dan Pancasila, yang artinya budi pekerti dan kenyamanan dalam masyarakat, agar tak terjadi perpecahan dari agama maupun golongan, agar anak-anak itu dari dini itu sudah dididik secara moral, budi pekerti. Dulu zaman Soeharto itu ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Undang-undang anak itu sepertinya melindungi anak-anak si pelaku daripada si korban. Makanya anak-anak itu nggak ada efek jerahnya. Ya karena kalian itu pemimpin-pemimpinnya yang nyontohin yang buruk. Kalau pemimpinnya buruk, rakyatnya juga akan jadi buruk.